me introduce myself. My name is Indah Putri Safina. I am a student of Universitas Teknokrat Indonesia with NPM 224111074, and I am here will explain the materi about hypothesis test. Oke, yang pertama ada bentuk pengujian hipotesis pertama kali digunakan pada tahun 1700-an oleh orang bernama John Arbuthnot dan Pierre Simon Laplace. Mereka berdua menganalisis rasio jenis kelamin manusia saat lahir. Di dunia modern, pengujian hipotesis sering digunakan dalam penelitian dan juga merupakan metode penting dalam pemasaran online. Contoh pengujian hipotesis yang digunakan dalam pemasaran online adalah mengevaluasi kinerja klik tayang dalam dua kampanye pemasaran yang berbeda. Sasaran pengujian ini adalah untuk menentukan apakah terdapat beberapa perbedaan signifikan pada rasio klik tayang antara kampanye 1 dan kampanye 2. Untuk menentukannya, suatu tes dipilih dan kemudian hasilnya dihitung dari rumus tertentu. Berdasarkan hasil dari kedua kampanye tersebut, sebuah kesimpulan akan diambil dari hasil tersebut dan akan Anda menemukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kampanye tersebut atau tidak. Jenis hipotesis ada 7 jenis, yaitu yang pertama hipotesis utama, hipotesis sederhana. Hipotesis sederhana akan mencerminkan hubungan antara dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis kompleks. Hipotesis kompleks mencerminkan hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan dua atau lebih variabel dependen. Hipotesis kerja atau penelitian. Hipotesis kerja adalah usulan solusi terhadap suatu masalah sampai penelitian lebih lanjut dapat dilakukan, atau ide yang lebih baik muncul di benak. Hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Lalu ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif menyatakan adanya hubungan antara kedua variabel. Ini kebalikan dari hipotesis nol. Hipotesis logis. Hipotesis logis adalah hipotesis yang diverifikasi oleh bukti logis. Lalu ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang diverifikasi secara statistik. Ini adalah metode inferensi statistik. Bagaimana menguji hipotesis penelitian? Biasanya menggunakan pengujian hipotesis ketika membandingkan dua kelompok atau lebih. 4 langkah pengujian hipotesis adalah: yang pertama, tentukan hipotesis nol. Hipotesis nol berupaya menunjukkan bahwa tidak ada variasi antara variabel atau bahwa satu variabel tidak berbeda dengan rata-ratanya. Ini adalah pernyataan tidak adanya pengaruh antar dua faktor atau kelompok atau lebih. Jika melakukan penelitian, penelitian biasanya tertarik untuk menyangkal hipotesis nol. Lalu yang kedua, tentukan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah kebalikan dari hipotesis nol, menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara kedua variabel tersebut. Seringkali penelitian tertarik untuk membuktikan hipotesis alternatif. Yang ketiga, tetapkan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikasi adalah kemungkinan ditolaknya hipotesis nol, padahal hipotesi itu benar.
Tingkat signifikasi biasanya ditetapkan sebesar 0,05 titik 4 titik. Hitung statistik uji dan nilai P yang sesuai statistik uji dihitung menggunakan rumus dengan mean dan deviasi. Statistik uji biasanya menguji hubungan antara variabel atau kelompok pembanding. Nilai P ditentukan dari hasil statistik uji. Nilai P adalah probabilitas menemukan hasil observasi ketika hipotesis 0 benar. Bagaimana mentafsirkan hasil pengujian hipotesis? Berikut cara menginterpretasikan hasil pengujian hipotesis. Evaluasi hasil tes dan terapkan aturan keputusan Anda. Bergantung pada nilai statistik uji, tolak atau terima hipotesis 0. Contoh uji hipotesis, misalkan Anda ingin menguji kekuatan penyembuhan minyak esensial peppermint. Uji hipotesisnya akan terlihat seperti ini. Nyatakan hipotesis 0. Minyak esensial peppermint tidak mempengaruhi gejala kecemasan. Nyatakan hipotesis alternatif. Minyak esensial peppermint meredakan gejala kecemasan. Tetapkan tingkat signifikannya. Tingkat signifikasinya adalah 0,25. Tingkat 0,25 memberikan peluang lebih besar dalam membuktikan hipotesis alternatif. Hitung nilai P. Nilai P-nya adalah 0,05. Kesimpulan uji hipotesis 1, kelompok orang diberi minyak esensi peppermint dan kelompok lainnya diberi placebo. Anggota kedua kelompok melaporkan sendiri tingkat kecemasan mereka, dan perbedaan antara kelompok signifikan secara statistik dengan nilai P 0,05. Nilai P jauh di bawah tingkat signifikan 0,25. Disimpulkan bahwa penelitian ini mendukung hipotesis alternatif. Minyak esensial peppermint dapat meringankan gejala kecemasan. Okay, maybe that's all I can say about this materi. Thank you for listening and thank you for watching, and then see you in the next materi.